Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabbul Izzati Zala Zalalu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita semua, baik nikmat iman wal Islam, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suri teladan kepada kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita dapat berselawat kepada beliau di setiap saat, kapanpun dan dimanapun, agar kita mendapatkan syafaatnya insyaallah di yaumil akhir nanti. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian yang kita akan berikan di kesempatan sore hari ini, mari kita merenungi sejenak kehidupan kita ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Simak, semoga ada manfaat dan bisa menyadarkan diri kita agar kita tidak takabur, tidak sombong, tidak menjadi orang yang congkak, karena hidup kita tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sambil tutor production, semua hidup ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan akibat yang indah jika dirasa, ia bagai air yang tenang, menenangkan kalbu yang gundah gulana. Saudaraku yang seiman, semua amalan yang wajib dan sunnah adalah karena Allah. Orang yang tetap akan bersikap baik meskipun keadaannya tak tentu. Orang yang dermawan tetaplah dermawan meskipun ia jatuh fakir. Orang yang bermanfaat tetaplah menjadi orang yang berdermawan. Orang yang pemaaf tetaplah menjadi orang yang pemaaf walaupun terzalimi. Orang yang mencintai tetaplah mencintai walaupun diabaikan dan disakiti. Orang yang bersabar dalam dakwah, dalam perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, maka tetaplah bersabar dalam dakwahnya walaupun ujian selalu merintang. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tulus tetaplah tulus, bahkan jika disepelekan, maka kita tetap harus tulus. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ya kita mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sandarkan itu semua atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memiliki sifat-sifat sebagai jalan menuju Allah, sehingga beragam kondisi takkan merubah apapun dari pilihan sikapnya itu. Ada perkataan dari Syekh Ibnu Utsman rahimahullah ta'ala berkata, hendaknya jika engkau senantiasa menjadikan tujuanmu adalah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, ia merupakan puncaknya segala puncak. Jika engkau menjadikan perkara ini sebagai tujuan, demi Allah, engkau akan melupakan dunia dan siapa yang ada di dalamnya. Jika engkau jadikan tujuanmu adalah agar engkau sampai kepada Allah, engkau menolong agama Allah, engkau mencintai dan membenci karena Allah, maka sesungguhnya engkau akan sampai pada puncak tujuanmu itu. Bahkan engkau akan mendapatkan kenikmatan hidup
dan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam syarah Al-Kafiyah As-Safiyah, para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah dalam menuntut ilmu, niat karena Allah dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, ini semua kita berikan hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain selain kita ingin mendapatkan keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita renungkan bersama. Kita hidup, kita bernapas, kita mendapatkan segala sesuatunya. Semua ini karena Allah. Maka jangan sampai kita sebagai hambanya Allah mendustakan Allah, menduakan Allah, menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun sesungguhnya Allah tak butuh manusia, karena yang butuh adalah kita sebagai hambanya. Maka daripada itu semua, para sahabat sambil tutor rahimakumullah, mari kita perbaiki niat hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan di kesempatan sore hari ini dapat membuka jalan pikiran kita bahwasanya yang menolong kita dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam sebuah kalimah Al-Quran dikatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Matiku, hidupku, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya pribadi agar tetap mengikhlaskan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan dalam materi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dari kita. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.